Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Strategi Bisnis Manajemen ya. Di pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 5 ya. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Baik, di pertemuan ini ya, pertemuan 5, saya akan membahas mengenai direksi corporate ya, manajemen puncak ya, dan corak manajemen strategi. Nah, ini yang pertama, pengertian direksi ya. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, menyebutkan bahwa pengertian direksi dalam perseroan terbatas atau perseroan adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Yang kedua, kewenangan direksi ya. Ini ada beberapa kewenangan direksi. Sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, maka kewenangan direksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang kedua, mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UU PT dan anggaran dasar. Ya, jadi itu pengertian direksi dan kewenangan direksi. Nah, apa saja tanggung jawab direksi? Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dengan itikat baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Nah, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, ya, tanggung jawab direksi yang terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih berlaku secara renteng bagi setiap anggota direksi. Pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng oleh anggota direksi terjadi apabila dapat membuktikan yang pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya. Yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan yang keempat, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Selanjutnya ada tugas direksi ya. Ya, tugas direksi ini sesuai dengan pasal 100 UU PT, direksi berkewajiban menjalankan ya, dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UU PT. Yaitu yang pertama, membuat daftar pemegang saham ya, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Yang kedua, membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan. Yang ketiga, memelihara seluruh daftar, risalah ya, dan dokumen keuangan perseroan. Nah, ini ada tugas manajemen puncak atau top manajemen ya. Jadi dalam perusahaan itu ada namanya puncak atau top manajemen nih. Ya, tugasnya adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh manajemen tingkat atas ya, yang umumnya berhubungan dengan keterampilan konseptual. Jadi tugas manajemen itu ya tentu yang berhubungan dengan konseptual, konsep-konsep yang akan diimplementasikan, apa yang akan diterapkan ya. Ini tugasnya manajemen puncak. Nah, manajemen puncak nih biasanya ini meliputi ada direktur utama ya, ada presiden direktur ya, wakil direktur utama atau general manager ya. General manager ini yang tentunya menjadi salah satu bagian dari manajemen puncak ya, atau CEO ya, atau istilah lainnya yang berada pada posisi paling atas dalam tingkatan manajemen. Nah, jadi kalau sudah top manajemen ini berarti dia tugasnya itu ya yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifatnya konseptual. Nah, tadi ya ini mendetailkan lagi ya mengenai tugas manajemen puncak. Yang pertama, menyusun dan menetapkan rencana ya, apa yang akan dilakukan perusahaan ke depan. Disusun ya,
apa namanya, tahap-tahapnya, step-stepnya bagaimana, rencananya seperti apa untuk kedepannya ya. Tadi kita juga sudah mempelajari mengenai, visi, misi, nah itu dia. Jadi disusun dan ditetapkan rencananya, supaya apa? Supaya berjalan dengan, baik dan sesuai dengan rencana. Yang kedua, menentukan tujuan perusahaan, ya. Apa ya tujuan perusahaan itu? Ya, apa namanya, tujuan perusahaan ini ya tentunya salah satunya tadi, adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan dan juga tentunya mengembangkan lini bisnis dari perusahaan itu ya. Yang ketiga, mengatur manajemen di bawahnya. Jadi manajemen puncak ini ya dia apa namanya, memimpin ya, memimpin daripada manajemen-manajemen di bawahnya. Jadi kepalanya nih dia mengatur, ya, dia membuat tadi ketetapan apa rencana segala macam ya, seperti itu. Yang keempat, mengatur sumber daya perusahaan. Sumber daya perlu diatur supaya apa? Supaya perusahaan itu ya berjalan dengan baik ya. Apa namanya? Tadi yang sesuai rencana itu ya, yang sudah ditetapkan rencana. Jadi sumber daya ini memang perlu diatur ya. Perlu apa namanya, terus diolah, dikembangkan ya, bila ada yang kurang-kurang diperbaiki seperti itu. Dan yang kelima adalah bertanggung jawab terhadap manajemen di bawahnya. Selain mengatur manajemen di bawahnya, tugas manajemen puncak adalah bertanggung jawab terhadap manajemen bawah. Ya, jadi tugas manajemen puncak ini tadi tidak hanya mengatur, tapi bertanggung jawab terhadap manajemen bawah. Baik, untuk pertemuan kelima ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya terkait mata kuliah strategi bisnis manajemen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.